Yuk mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami kembali bisa beribadah online, fellowship bersama-sama Tuhan, Soekarno-Hatta dan teman-teman yang lain Tuhan, dari Gereja Cokro, terima kasih Tuhan, dan juga untuk kedatangan daripada Pastor Ivan Tuhan yang akan membawakan sharing firman Tuhan, sharing kehidupan yang akan dibagikan. Tuhan, kami bersyukur diberi kesempatan. Kami masih bisa berkumpul secara online dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Isi hati Tuhan diungkapkan malam hari ini. Menjadi kekuatan, menjadi jalan di mana kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup. Dan ini menjadi satu tuntunan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini mendengarkan fellowship online ini. Tuhan, terima kasih bagi teman-teman yang belum lagi mempersiapkan untuk masuk di dalam ibadah online ini. Tuhan sertai, dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah semua jaringan online ini dalam kondisi yang prima, yang bagus, tidak ada gangguan apapun. Kami minta semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Sama-sama kita siapkan hati kita sebentar. Ya, shalom. Memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan gak pernah berhenti. Mari sama-sama kita ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan. Bersama-sama lebih lagi nyanyikan nyanyian iman kita. Kami nyatakan pengharapan kami Yesus, buat kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari beberapa saat malam hari ini kita naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu. Karena ucapan syukur kita itu persembahan yang terbaik. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Bapa. Syukur Tuhan. Makasih Yesus. Malam hari ini kami minta hati yang baru Tuhan. Malam hari ini Tuhan, penuhi dengan hati yang lembut. Mari sama-sama angkat pujian ini. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk memuja-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan, beriku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk
untuk memujamu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Beriku hati yang lembut untuk menyembahmu. Beriku hati seorang penyembahmu untuk memujamu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Berikan kami hati Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lebih lagi nyatakan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kami minta hati yang baru Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita sembah Dia. Oh Jesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau boleh kami ada semua karena anugerah-Mu. Ajar kami untuk mengasihi-Mu Tuhan seperti wanita yang datang mengurapimu. Beri kami hati kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Mari kita nyatakan dengan segenap hati, segenap iman kita. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku
seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari lebih lagi masuk, lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu, Yesus, buat kebaikan-Mu, Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nyatakan pujian ini, sebab kesetiaannya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nyatakan lebih lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Biar malam hari ini ucapan syukur kami, nyanyian penyembahan kami Tuhan, mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus.
Bersama-sama kita nyatakan pujian ini sekali lagi dengan lembut. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyanyikan sekali lagi, katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari mengucap syukur lebih lagi. Mari Bapak Ibu, sebelum setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita ucapkan syukur terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kesetiaan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kalau malam hari ini boleh kami diberikan kesempatan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang akan mengubahkan pola pikir kami Tuhan. Kami tahu pertobatan, sumber pertobatan adalah metanoia kami, pola pikir kami. Kami percaya saat kami menaikkan pujian, hati kami dilembutkan. Dan saat ini kami siap untuk menyambut firman-Mu, firman yang akan mengubahkan, firman yang akan membebaskan dari keterikatan yang kami alami, firman yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami percaya. Bahkan firman yang akan menyatakan kasih dari kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur. Sebentar kami akan sambut dengan sukacita. Kami akan menyambut dengan sorak-sorai karena Engkau beserta kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang siap untuk menyambut firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bersama-sama kita sambut firman Tuhan. Thank you. Silakan kok. Shalom semua. Shalom Koyo, Civen, thank you buat kesempatannya. Shalom buat juga Korinto, Cilian, semua rekan-rekan yang ada di ibadah meeting Zoom pada malam hari ini. Satu sukacita buat saya bisa membagikan firman Tuhan, bisa sharing. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana kita merestart. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana starting point-nya. Kalau kita sudah di restart, berarti kita akan mulai dari starting point. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari satu kisah. Mungkin saya juga akan bantu dengan PowerPoint, saudara ya. Saya akan ajak kita sama-sama belajar dari satu kisah. Ya, ini adalah kisah dari Kitab Keluaran pasal yang keempat.
Kitab Keluaran pasal yang keempat. Ini adalah kisah bagaimana Musa, saudara. Nah, kita sebelum masuk ke sini, saya mau ajak kita berpikir dulu dengan pikiran yang lebih global. Musa itu sebetulnya sudah dalam posisi yang nyaman, karena dia adalah seorang cucu Firaun, gitu ya, secara tidak langsung. Anak dari putri Firaun itu kan berarti cucunya Firaun. Dia udah menjadi cucu dari seorang raja yang luar biasa, raja yang besar sekali pada saat itu, karena Mesir ini menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Nah, bayangkan udah punya predikat cucu Firaun. Sebetulnya ini predikat yang sangat bagus. Tapi kalau kita bandingkan, dia akhirnya Tuhan jadikan seseorang yang jauh lebih besar dari sekedar cucu Firaun. Tuhan jadikan Musa menjadi seorang nabi besar. Bahkan Musa adalah pencetak sejarah. Sampai hari ini, ada dua agama besar di dunia yang mengakui kehadiran Musa sebagai nabi besar. Dan saudara bisa bayangkan, ikut Mesir menjanjikan menjadi cucu Firaun. Mesir lambang dunia, saudara. Ikut Tuhan menjanjikan hidup kita maksimal. Pilihan di tangan kita hari-hari ini. Sebab starting point kita di masa ini akan menentukan kemaksimalan kita di masa yang akan datang. Saudara berkecil hati kalau hari-hari ini mungkin merasa bahwa kok saya harus mulai lagi dari nol ya, kok saya harus mulai lagi dari sesuatu yang tidak nyaman ya. Kok rasanya dulu udah sukses, sudah berhasil, rasanya sekarang semua harus seperti mulai lagi dari nol. Dan rasanya mungkin kita terlalu capek, terlalu tua, terlalu nggak akan bisa ngikutin dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya kalau ikut sama Tuhan, Tuhan bisa kasih kita percepatan. Ya, saudara, Tuhan bisa kasih kita percepatan. Nah, firman Tuhan dari Keluaran pasal 4, ayat yang kedua sampai 3, Tuhan berfirman kepadanya, ini kepada Musa, ini perjumpaan pertama Tuhan dengan Musa di padang gurun, setelah Musa keluar dari tanah Mesir, masuk dalam proses padang gurun. Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Perhatikan, saudara. Lemparkan ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Di sana dalam terjemahan bahasa Inggris, boleh kita lihat, slide berikutnya. And the Lord said to him, what is that in your hand? And he said, a staff. Then he said, throw it on the ground. So Moses threw it on the ground, and it became a living serpent. Perhatikan ini. Like the royal symbol on the crown of Pharaoh. And Moses ran from it. Bukan sembarang ular, tapi ular yang dilihat Musa pada saat itu adalah ular jenis kobra. Makanya kalau saudara lihat di gambar PowerPoint saya, itu ularnya ular kobra. Karena ini sebagai lambang, kalau saudara lihat topi-topi orang Firaun gitu ya pada zaman itu, topi-topinya selalu bukan ular mamba, saudara ya. Bukan black mamba, tapi ularnya ular kobra. Nah, tiba-tiba ini yang terjadi. Tuhan tanya dulu gini, what is in your hand? Nah, saudara, yang ada di tangan itu, kita lihat slide berikutnya. Tuhan selalu tanya dari apa yang dekat dengan kita. Pertanyaan yang sama Tuhan ajukan hari ini kepada setiap kita, apa yang ada padamu? Kalau kita mau belajar starting point, kita harus belajar dari sini. Starting point kita tidak akan jauh-jauh, bukan sesuatu yang jauh di luar angkasa, jauh di luar kota, enggak. Tuhan akan gunakan apa yang ada padaku. Apa yang ada pada Anda. Saudara jangan berkecil hati. Tuhan sudah install di dalam kehidupan setiap kita talenta-talenta yang unik, talenta-talenta yang unik, yang berbeda, dan talenta-talenta itu dapat Tuhan gunakan untuk kebaikan-kebaikan kita. Jadi apa yang ada pada kita, itu yang kita harus tanya. Jangan cari-cari yang nggak ada, saudara. Apa yang ada itu yang kita harus mulai. Jadi kalau saudara lagi bingung nih, saya harus ngapain, Pastor? Cari dulu dari apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tapi cuma sedikit, apa artinya? Tongkat apa artinya untuk Tuhan pakai? Tongkat fungsinya hanya untuk mengatur domba-domba. Apa artinya? Tapi di tangan Tuhan, tongkat bisa menjadikan alat mujizat. Apa yang kecil yang ada di dalam kehidupan kita?
dapat Tuhan jadikan sesuatu yang sangat besar waktu kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan gunakan apa yang ada, Tuhan akan gunakan apa yang dekat, saudara. Ya, Tuhan nggak pernah cari-cari yang nggak ada, Tuhan nggak pernah cari-cari yang jauh, tapi Tuhan selalu cari yang dekat. Mungkin Tuhan buka koneksi juga dari orang yang dekat. Mungkin Tuhan buka support kita dari orang yang dekat. Jadi, lihat dulu dari yang dekat. Saudara jangan terlalu cari yang jauh. Ya. Cari yang dekat. Dan Tuhan tidak akan dapat gunakan apa yang ada kepada kita kalau kita tidak melemparkan. Nah, saudara kita lihat slide berikutnya. Arti dari melemparkan dalam bahasa Ibrani, yang pertama adalah artinya melepaskan. Nah, kunci mendapatkan bukan dengan cara menyimpan. Itu kunci dunia. Kalau kunci dunia gini, hemat pangkal kaya. Semakin hemat, semakin kaya. Tapi kunci firman Tuhan seringkali apa? Lepaskan. Saudara mau memulai sesuatu. Saudara, apa yang saudara punya? Apa yang kita punya? Skill, kehebatan, keahlian kita, pengalaman kita. Lemparkan, lepaskan, saudara. Artinya dilepaskan itu serahkan sama Tuhan. Lepaskan. Prinsip kerajaan Allah bukan bagaimana sebanyak mungkin menyimpan, enggak. Prinsip kerajaan Allah gini, barang siapa menginginkan nyawanya, dia harus berani melepaskan nyawanya. Barang siapa ingin menuai, dia harus berani menabur. Ini bicara soal melepaskan, saudara. Mari saudara, jangan hari-hari ini jangan terus berpikir, apalagi yang dapat kumpulkan, apalagi yang saya dapat kumpulkan. Bukan. Justru ini waktu kita belajar melemparkan, belajar melepaskan sama Tuhan. Yang terbaik di dalam kehidupan kita lepaskan. Tongkat bicara otoritas, tongkat juga bicara posisi, jabatan, keahlian, keprofesionalitasan. Di hadapan Tuhan kalau kita memulai sesuatu untuk dipakai Tuhan, kuncinya harus berani melepaskan apa yang kita anggap berharga untuk Tuhan gunakan. Tahu nggak sih, Pastor, pencapaianku udah luar biasa dengan jerih payah yang sangat besar, masa aku lepaskan begitu saja? Ya, kalau mau dipakai Tuhan harus berani lepaskan. Pengalaman di masa lalu, lepaskan. Harus berani semuanya dilepaskan untuk Tuhan. Dan yang kedua, arti dari melemparkan adalah merelakan, saudara. Arti dari melemparkan adalah merelakan. Tanpa sebuah kerelaan, bagaimana sesuatu yang berharga di tangan kita dapat kita lepaskan. Kalau saudara masih dalam bahasa Ibraninya ngewuk, saudara ya. Kalau saudara masih terus ngewuk gitu ya, terus berusaha untuk ini punyaku, ini milikku, ini hartaku, ini jabatanku, ini posisiku, ini kekuasaanku, ini perusahaanku, semuanya sepertinya dikekewuk, saudara ya, bahasa Sunda itu, saudara. Saudara bayangkan kalau semua dilakukan seperti itu, tanpa ada sebuah kerelaan, bagaimana kita bisa lepaskan? Mari hari ini miliki hati yang rela. Rela. Seperti sebuah benih di tangan kita. Benih itu punya potensi yang sangat-sangat besar untuk menjadi sesuatu tuaian yang besar. Tapi benih akan selamanya jadi benih kalau kita tidak pernah lemparkan benih kita ke tanah. Benih yang katanya bisa menjadi pohon yang besar, berbuah banyak, nggak akan pernah terjadi kalau benih itu selalu kita genggam dan tidak kita lemparkan supaya bertumbuh. Kristus sudah membuktikan dirinya. Dia melepaskan nyawanya dan dia mendapatkan kunci kerajaan sorga di tangannya. Saudara, apa yang ada di tangan kita, apa yang di dekat kita, izinkan itu dilepaskan supaya kembali kepada kita. Ini prinsip kerajaan Allah. Kalau saudara mau mendapatkan, lepaskan. Lepaskan dan dia akan kembali. Tahan dan dia tidak akan pernah bertumbuh. Seperti saudara menggenggam pasir. Semakin Anda genggam pasir di tangan, semakin sedikit apa yang kau dapatkan. Semakin kau buka tanganmu dan biarkan pasir itu mengalir, semakin banyak pasir yang dapat engkau terima melalui tanganmu. Nah, saudara, dalam keadaan seperti ini, kita perlu tanda ya. Tuhan, saya mau melangkah, saya mau memulai, saya minta tanda. Nah, ini udah bagus, starting point yang bagus. Minta tanda dari Tuhan itu sesuatu yang baik sekali. Nah, cuman pertanyaannya, pernah nggak kita minta tanda sama Tuhan? Kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan tolong kasih tanda. Nah, masalahnya gini, tanda yang Tuhan berikan, seringkali kita nggak gitu ya. Seringkali kita tuh, ini apa sih artinya? Saya dapat mimpi, tapi saya bingung. Ini tiba-tiba ada, mau mulai bisnis, tiba-tiba ada kejadian ini. Ini apa sih artinya? Nah, ini tanda. Kita harus mulai belajar mengenali tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bagikan beberapa kunci dari kisah ini. Tanda-tanda yang Tuhan berikan waktu Tuhan mau pakai Musa untuk menjadi pembebas Israel, bahkan menjadi nabi besar, mencetak sejarah. Coba kita lihat slide berikutnya. Cara mengenali tanda dari Tuhan, saudara. Yang pertama kalau kita lihat,
Tuhan akan menuntun kita menghadapi ketakutan kita, bukan menghindarkannya. Ini tanda dari Tuhan. Dari mana? Nah, tadi kita sudah baca. Begitu pertama kali Tuhan bilang, tongkat itu berubah menjadi ular. Ular yang muncul di sana adalah ular kobra. Padahal kita tahu Musa itu lari karena si ular kobra. Kan? Ular kobra itu bicara soal si Firaun. Musa lari karena takut sama Firaun. Mau dibunuh sama Firaun. Tapi justru yang pertama kali Tuhan munculkan adalah si Firaun itu sendiri melalui ular. Karena ular kobra itu lambang Firaun. Saudara bayangkan, ular kobra yang adalah tanda Firaun, itu yang pertama kali Tuhan munculkan. Hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi satu tanda, di mana tanda itu adalah tanda yang super nggak enak. Tandanya apa? Tanda di mana itu adalah ketakutan terbesar kita. Mungkin kita merasa, waduh saya paling takut Pak kalau dikasih bangkrut. Tapi hari-hari ini ternyata Tuhan izinkan. Aduh Pak, saya tuh paling takut kalau misalkan saya sakit. Tapi Tuhan kali ini sepertinya Tuhan izinkan kita masuk dalam wilayah sakit penyakit. Ya saudara, ini bicara mengenai tanda, saudara. Tuhan dulu waktu mau panggil saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, saya tuh lagi bekerja dengan kondisi yang baik, fasilitas yang baik. Saya sudah hampir 10 tahun jalan menyerahkan hidup sepenuh waktu buat Tuhan. Dan saudara, waktu saya lagi memiliki semua itu, tiba-tiba Tuhan izinkan, Tuhan memberikan tanda yang nggak nyaman, saudara. Apa tanda yang nggak nyaman itu? Saya tuh paling nggak mau, saya selalu doa gini, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan kasih saya sehat terus. Tuhan kasih saya sehat terus. Saudara tahu apa tanda pertama Tuhan mau panggil saya? Karena saya melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya kerja, Tuhan kasih saya tiba-tiba di tengah pekerjaan, saya jatuh sakit dengan penyakit yang nggak pernah jelas sampai sekarang apa sakit. Panas tinggi, demam, 2 minggu hilang 5 kilogram, saudara. Ada saudara mau hilang 5 kilogram mungkin program diet khusus, saudara. Jangan mau, saudara ya. Ini mengerikan soalnya. Demam, tenggorokan saya penuh seperti kapas, putih, saudara. Ininya itu seperti jamur. Waktu saya periksa ke dokter pun, dokter sampai bilang gini, wah ini tenggorokan kamu jelek sekali. Gitu. Dikasih obat antibiotik 1 gram, bukan lagi 500 miligram, 1 gram, 3 kali, saudara. Saya nggak sembuh, saudara. 3 hari saya minum, saya nggak sembuh. Hari keempat, malam hari itu saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak sembuh. Rumah sakit, saya udah datang ke rumah sakit juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus bagaimana? Tiba-tiba Tuhan ingatkan gini, mau nggak kamu serahkan hidupmu buat aku? Waduh, itu di situ hati saya bergetar, saudara. Hati saya nggak bisa nolak lagi. Dan akhirnya di situ saya bilang, iya, saya mau. Apa yang terjadi? Hari keempat, besoknya, saudara, padahal udah 3 hari antibiotik saya minum nggak sembuh. Hari keempat, tiba-tiba saya sembuh total. Saya tahu itu tanda dari Tuhan. Tuhan membawa saya yang pertama kali justru adalah saya belajar menghadapi ketakutan terbesar dalam kehidupan saya. Saudara, hari ini apa yang kau takutkan mungkin sedang terjadi. Tapi jangan takut. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan dan saudara minta tanda, saudara minta, Tuhan saya mau ikut rencana Tuhan. Nah, kalau saudara berani berkata begitu, saudara nggak usah takut. Sekalipun saudara sekarang menghadapi lembah bayang-bayang maut, masa-masa isolasi, masa sendiri, masa duka cita, bisnis menurun, sepertinya akan terjadi kebangkrutan dan sebagainya, saudara jangan takut. Saudara harus berani melangkah bersama dengan Tuhan. Mungkin tanda yang pertama Tuhan berikan adalah menghadapi ketakutan terbesar kita. Yang kedua, tanda yang Tuhan berikan adalah Tuhan bisa memberikan tanda yang tidak masuk logika. Di Keluaran pasal 4 ayat yang keempat, kita lihat di sana dikatakan Tuhan bilang kepada Musa, reach out your hand and grasp it by the tail. Tuhan bilang, itu lihat, ular itu ya yang udah jadi tongkat yang udah jadi ular, pegang ekornya. Saudara, saya pernah baca artikel ada seorang penyanyi dangdut Indonesia yang kalau kemana-mana manggung bawa ular kobra, saudara. Nah, satu kali tanpa dia sadari, ular kobranya keinjek buntutnya, saudara ya. Begitu keinjek, itu ular kobra langsung balik dan matok dia, dan dia mati dalam 3 jam. Saudara bisa cari artikelnya, pasti ada. Nah, kalau saya selidiki, saya pelajari, ular kobra itu paling nggak boleh dipegang buntutnya, saudara. Kalau mau pegang buntutnya, mukanya harus ditutupin dulu, gitu. Ini buntutnya dipegang, saudara. Ini sebetulnya tanda yang nggak masuk akal. Nggak masuk logika. Tapi seringkali ikut Tuhan. Tuhan kasih tanda-tanda yang tidak masuk logika. Masa kering, Tuhan bilang, nabur. Aduh, mana mungkin. Saya mau mulai bisnis, ya tiba-tiba ada orang susah datang. Saya harus nabur. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada kesaksian, saudara. Ada seorang ibu yang hidupnya betul-betul pas-pasan. Waktu dia harusnya mendapatkan janji investasi, tapi ternyata uang investasinya nggak cair.
Karena ada satu dan lain hal. Dalam keadaan dia kekurangan, saudara. Tiba-tiba waktu dia jalan di jalan raya, dia jalan di pinggir jalan, dia ketemu sama satu tukang kerupuk dan seperti ada satu dorongan rasa untuk menabur, memberikan sejumlah uang, di mana uang itu pun buat dia gak cukup, saudara. Tapi dia berani lepaskan. Ibu ini lepaskan, saudara. Uangnya dia lepaskan, dia berikan kepada tukang kerupuk itu, walaupun dia sudah melalui tukang kerupuk itu, dia balik lagi, dia kasih uangnya, dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa hari kemudian tiba-tiba Tuhan buka dengan cara yang ajaib, tiba-tiba dia masak, jualan, tapi tiba-tiba lakunya jauh lebih dari apa yang dia pikirkan. Waktu dia jualan, bahkan waktu dia mulai tawarkan ke pasar-pasar, itu laku, bahkan berlipat-lipat kali ganda dari apa yang dia tabur. Nah, saudara, memang tanda yang Tuhan berikan hari-hari ini seringkali nggak masuk akal. Tapi kalau saudara ikut tuntunan Tuhan, saudara ikuti pesan-pesan yang diberikan oleh Gembala Pembina Pastor Niko, saudara akan temukan tanda-tanda yang nggak masuk akal. Tapi kalau saudara ikuti tuntunan itu, waktu saudara starting point, saudara lihat keajaiban menunggu saudara dan saya. Dan yang ketiga tanda yang Tuhan berikan adalah Tuhan bisa menggunakan hal yang dianggap mematikan oleh manusia. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Ini tanda yang kedua tanda yang ketiga yang Tuhan berikan adalah masukkan tanganmu ke dalam jubahmu begitu dikeluarkan kusta. Kusta pada saat itu adalah penyakit yang sangat-sangat mematikan dan tidak ada obatnya. Waktu Musa memasukkan tangannya, begitu dikeluarin kusta. Tuhan mau bilang apa? Hal yang dianggap sangat mematikan oleh manusia, di hadapan Tuhan itu nggak ada harganya. Saudara mungkin berpikir corona adalah sesuatu yang sangat mematikan buat kita. Tapi buat Tuhan itu nggak ada harganya. Kenapa? Tuhan tidak pernah bergeming karena corona. Tuhan tidak pernah jadi gagal rencananya dalam kehidupan kita. Cuman gara-gara corona. Tuhan tidak pernah menganggap penting hal-hal yang mematikan. Yang kita pikir itu adalah hal yang sangat membunuh kita. Buat Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa bangkitkan. Starting point kita menentukan. Kalau kita starting point-nya adalah mau ikut rencana Tuhan, ini starting point yang baik. Starting point yang baik waktu kita mau Tuhan menyerahkan semua untuk Tuhan, saya mau lakukan sesuai dengan instruksi Tuhan. Ini starting point yang baik. Sekalipun secara duniawi kita seperti tertinggal dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, seperti kita tertinggal. Tapi jangan takut, saudara. Ikut Tuhan, starting point-nya benar, hasilnya pasti maksimal. Nah, saudara, kita akan lihat bicara mengenai lemparkan ke tanah, saudara ya. Lemparkan ke tanah. Kita akan kupas ini. Slide berikutnya. Lemparkan ke tanah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, tiba-tiba ada satu korelasi yang sangat erat kata tanah di sana dengan tanah di sini. Lemparkan ke tanah. Tapi ternyata di tanah ada namanya dapur peleburan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Siapa di antara kita yang sedang menanti-nanti janji Tuhan? Kita semua. Kita sedang menanti-nanti janji Tuhan. Kita sedang menanti-nanti yang baik itu muncul. Tapi lihat, Tuhan bilang, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. Nah, waktu saya baca ini, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan bilang pakai kata perak? Bukankah lebih berharga emas atau permata? Kenapa Tuhan pakai kata perak? Nah, saya mulai selidiki. Lalu saya mulai dapat satu artikel yang cukup jadul, karena artikel-artikel sekarang tidak bisa mentafsirkan ini dengan baik. Tapi ada satu artikel yang sangat mentafsirkan ini dengan baik. Saudara, waktu artikel saya baca gini, apa sih bedanya pemurnian perak dan pemurnian emas? Saudara perlu mengerti. Kalau pemurnian emas, waktu dua-duanya dipanaskan. Zaman dulu dua-duanya dipanaskan. Hari-hari ini pakai bahan kimia. Dulu enggak, saudara ya. Dulu sistemnya semuanya dipanaskan. Nah, waktu dipanaskan, emas dan perak dipanaskan. Ada perbedaan. Bedanya gini. Emas dipanaskan untuk dimurnikan. Yang murni ngendap, kotorannya naik. Ya, nanti saudara bisa temukan di firman Tuhan, kotoran akan naik ke atas. Nah, waktu kotoran naik ke atas, itu waktunya dibuang. Baru emas semakin murni. Itu proses emas. Tapi kalau proses perak itu sedikit berbeda. Gini, proses perak, anggaplah ini satu kilang perak gitu ya, bulat gitu ya, saudara ya, bulat. Nah, waktu dipanaskan, perak itu justru yang murni. Dia akan munculnya di tengah, saudara ya. Bukan pakai lapisan, tapi dia akan munculnya di tengah gitu, di sini, di tengah. Nah, waktu dia muncul di tengah, itulah yang disebut perak yang murni. Nah, si perak yang murni itu, janji Tuhan itu, dikelilingi dengan kotoran. Sebab yang di luar dari kemurnian itu adalah kotor. Kotoran yang tidak perlu kita ambil. Kotoran yang tidak berguna. Kotoran yang tidak memberi value kepada si perak.
Perak itu yang memberi value. Nah, ini kenapa pemazmur pakai kata ini? Ternyata saya mendapat poin gini. Janji Tuhan adalah seperti perak, murni, dimurnikan. Janji Tuhan hari-hari ini dikelilingi dengan begitu banyak kotoran demi kotoran, saudara. Ya, kotoran apa? Sakit penyakit, itu kotoran, saudara. Kotoran apa lagi? Kebangkrutan, resesi ekonomi. Itu semua ada di sekeliling. Tapi saudara, jangan takut. Pegang tuh janji Tuhan. Jangan kotorannya. Pegang janjinya yang di tengah itu. Dan usahakan itu terus di tengah. Kalau itu nggak di tengah, dia nggak akan murni, saudara. Di tengah itu bicara mengenai kita harus betul-betul menempatkan itu menjadi tempat yang utama. Core, main core-nya kita. Janji Tuhan adalah main core kita. Mata kita akan melihat keadaan yang lebih buruk. Tapi kalau janji Tuhan kita jadikan main core kita, yang utama dalam bisnis, yang utama dalam kehidupan rumah tangga, yang utama di dalam pelayanan, yang utama dalam pekerjaan, maka kita akan lihat kotoran-kotoran akan mulai menyingkir dan janji Tuhan akan semakin murni di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, bicara mengenai proses, saya tutup dengan ini, saudara. Bicara mengenai proses. Proses Tuhan itu meliputi 3 ini. Dalam bahasa Yunani, kata keluar dari proses, kata keluar dari proses, itu punya pengertian 3, saudara. Ya, saya dapat ini, pewahyuan ini dari 3 proses Tuhan Yesus waktu di padang gurun. Proses pertama, waktu dikatakan, kamu harus hidup dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kata keluar dari proses, keluar dari mulut Allah. Nah, kata keluar itu mengandung pengertian dalam bahasa Yunani-nya 3 hal ini. Proses dalam kehidupan yang kita alami hari-hari ini, itu pasti meliputi 3 hal ini. Bisa kombinasi ketiganya, kombinasi 2, atau salah satu. Kita harus jeli melihat proses yang sedang terjadi. Proses yang pertama bicara mengenai tempat. Kalau saudara sedang diproses dalam pekerjaan, saudara mau pindah 1000 kali pekerjaan, prosesnya akan terus ngejar saudara. Karena saudara harus lulus dulu dari proses tempat. Kalau prosesnya adalah waktu, saudara nggak bisa percepat waktu Tuhan. Tuhan mau jawab besok, kita bilang, Tuhan jawab hari ini dong, nggak bisa. Tempat, itu prosesnya. Kita harus ada tempat, ada waktu. Dan yang ketiga, ada makna. Bicara makna pengertian. Saudara harus ngerti ada makna dan pengertian. Setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau bicara maknanya, pengertiannya. Kalau kita belum dapat pengertiannya, oh Tuhan proses saya supaya saya tidak sombong. Nah itu pengertian. Oh Tuhan proses saya supaya saya tuh terhindar dari masalah. Oh Tuhan proses saya supaya saya lebih rendah hati. Nah itu makna. Nah kalau kita belum menemukan maknanya, prosesnya nggak berhenti. Maka sekarang kita jeli, saudara. Kalau kita lagi ngalami masalah, masa proses, masa persiapan kita untuk starting point, periksa 3 hal ini. Jangan-jangan memang Tuhan sedang uji kita melalui tempat, atau melalui waktu, atau melalui makna. Saya akan summary-kan ini semua, saudara. Boleh, slide terakhir. Saya summary-kan dengan ini semua. Bicara mengenai input, proses, output. Semua pengen outputnya adalah yang luar biasa, yang dahsyat, penggenapan rencana ilahi melalui kehidupan kita. Ini bicara maksimal. Tapi pertanyaannya, inputnya bagaimana? Inputnya adalah apa yang ada padaku. Bukan jauh, apa yang ada padaku. Prosesnya apa? Relakan untuk dipakai Tuhan. Relakan. Bukan untuk bagaimana lebih-lebih, enggak. Relakan. Nabur. Relakan. Maka saudara dan saya akan lihat dahsyat luar biasa. Outputnya adalah rencana maksimal Tuhan digenapi sempurna. Baik saudara, kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa, yang sakit Kau sembuhkan, Kau jamah Tuhan. Yang lemah Kau berikan kekuatan Tuhan. Yang putus asa berikan pengharapan Tuhan. Kami percaya Kau belum selesai Tuhan. Dalam setiap persoalan yang kami alami, sekalipun kami harus melalui starting point yang baru, membuat kami takut, gentar. Tapi kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang supranatural Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan dalam kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu. Berkati iman kerohanian mereka. Berkati Tuhan yang dalam bisnis. Berkati wirausahawan. Berkati para karyawan. Berkati para guru. Berkati apapun. Bahkan ibu rumah tangga. Anak-anak yang di rumah. Yang kuliah. Yang belajar. Yang studi. Mungkin juga ada yang sedang mengalami kebangkrutan. Tuhan, kami tahu. Rencana-Mu adalah rencana yang penuh dengan masa depan. Yang penuh pengharapan. Engkau belum selesai Tuhan.
Engkau yang akan terus menuntun kami. Hari ini kami belajar Tuhan, untuk menyerahkan segala rencana kami, supaya selaras dengan rencana. Supaya starting point kami adalah starting point yang baik. Langkah awal yang tepat. Dan kami percaya, langkah awal tepat, diproses bersama dengan Tuhan, melalui proses pemurnian, hasilnya pasti maksimal. Terima kasih Bapak, berkati fellowship yang akan diadakan tiap minggunya, berkati setiap rekan-rekan yang sudah menyediakan, memfasilitasi dengan luar biasa, berkati Oyo Civen sebagai staf penggalaan yang kau percayakan, berkati Korinto, Cilian, semua rekan-rekan leaders yang ada, berkati setiap jemaatmu, diakon-diakones, para pendoa syafaat yang tidak berhenti-henti terus menopang gerejamu, yang terus berdoa untuk jemaatmu. Tuhan berkati juga mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan-Mu memerintah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor Ivan untuk firman-Nya yang luar biasa. Terima kasih Pastor Ivan. Mungkin agak sedikit berbeda berkhotbah di depan layar dibanding live ya Pastor ya. Biasa kalau live kita bisa lihat siapa di sini yang merasa bagaimana. Silakan angkat tangan ya. Sekarang nggak bisa kita. Oke, terima kasih. Mungkin Koyo Nathan ada yang mau disampaikan dulu mungkin Koyo, silahkan. Ya, shalom semuanya. Pastor Ivan, terima kasih. Ini starting point dimulai dari firman Tuhan ini luar biasa. Ya, firman Tuhan yang hidup, yang menguatkan dan yang menuntun. Ini luar biasa. Terima kasih banyak juga teman-teman yang hadir malam hari ini. Juga kita juga ada Ibu Lelen ya, Ibu Gembala Rayon 2 kita ya, yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Cilelen sudah hadir, dan rekan-rekan dari Grand Cokro juga, dan rekan-rekan jemaat dan teman-teman semua sepelayanan. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Koyo. Udah itu aja kok. Ya, dari Dani ya. Ya, langsung WA saya tadi untuk menanyakan sedikit berhubungan dengan firman Tuhan yang Pastor Ivan barusan bawakan. Saat kita dalam ketakutan atau dalam masalah, kita menemukan tanda ya, yang mungkin tadi Pastor Ivan bilang tanda dari Tuhan. Tapi tandanya itu benar-benar nggak masuk akal. Akal pikiran kita menyadari itu caranya tuh nggak mungkin yang itu menurut kita gitu. Nah, itu gimana kita membuat pikiran kita menerima bahwa ya itu yang Tuhan mau gitu. Sementara pikiran kita tuh benar-benar bilang, ini nggak mungkin yang ini, kayaknya nggak mungkin yang ini gitu. Itu gimana ya, Mas Rifan? Firman kan bilang bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku. Demikian besarnya rancanganku dibanding rancanganmu. Nah, saya percaya memang cara Tuhan ini unpredictable. Kalau Tuhan predictable ya kita jadi Tuhan aja, saudara ya. Tuhan jadi kita kan. Tapi karena dia Tuhan, dan saya perhatikan ya, memang cara Tuhan ini unpredictable dalam kehidupan kita. Tidak terselami oleh kita. Nah, kalau bicara mengenai tanda, kenapa caranya yang itu? Mungkin, coba cek. Jangan-jangan tanda yang itu yang paling kita nggak mau. Paling kita hindari biasanya. Ya, contoh, orang yang kaya, yang masih muda, jago Taurat, nanya tuh sama Tuhan Yesus, Guru yang baik, apa yang aku lakukan supaya aku terima hidup kekal? Yesus bilang, kalau mau sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu kembali ikut aku. Padahal itu di situ di firman Tuhan tatap dia mata sama mata, dan saya percaya siapa bisa tahan ditatap sama Yesus, hati pasti bergetar gitu ya. Tapi hati bergetar percuma, saudara. Waktu pikiran tetap berjalan gitu ya. Karena pikirnya, aduh hartanya gue banyak nih. Waduh gue bagiin, nanti gue hidup dari mana? Nah, jadi pikirannya berjalan. Kenapa sih? Sebetulnya dia minta tanda kan. Tuhan udah jawab loh. Cuman karena tandanya nggak sesuai dengan kehendak dia, akhirnya dia tinggalkan Yesus dengan kecewa. Nah, mungkin kalau kita minta tanda, yang pertama kita ucapkan adalah hati kita. Kita harus siap untuk jawaban dari tandanya yang nggak enak gitu loh. Yang tandanya jangan yang itu Tuhan. Ternyata tandanya yang itu gitu ya.
Nah, kalau udah kayak gitu ya harus relakan. Harus punya hati yang rela untuk terima tanda dari Tuhan. Gitu, saudara ya. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you, Mas Rifan. Jadi, malah justru harus prepare yang paling nggak enak dulu kayaknya ya, kalau gitu ya. Ya, Iya, thank you. Nah, ini baru mulai nih pertanyaan masuk lagi nih. Teman-teman kayaknya masih malu-malu untuk bertanya. Ini mumpung ada Pastor Ivan nih, bisa bertanya nih, gratis lagi, nggak harus nelpon, nggak ada pulsa. Tapi pakai kuota sih memang sekarang ya. Oke, terima kasih sharingnya. Izin bertanya dari Bu Tia, bagaimana caranya tetap bertahan ketika Tuhan seolah-olah tidak memberi jawaban? Nah, kalau ini seolah-olah tidak memberi jawaban nih, Mas Rifan. Jadi, apakah waktu yang dimaksud waktunya kita atau waktunya Tuhan nih dalam hal proses hidup? Ya, kalau tadi jawabannya nggak enak, yang ini kayaknya nggak ada jawabannya nih. Saya harus bagaimana? Gitu sepertinya nih. Silakan, Mas Rifan. kuncinya adalah tetap bertahan. Saya pernah mengalami masa ini. 6 bulan dengan ketidakpastian, karena saya divonis sakit Crohn, di mana radang usus besar itu tidak ada obatnya. Ada terapinya, saudara. Tapi waktu di terapi, saya bukannya semakin sembuh, tapi semakin sakit. Inflamasi di usus besar saya semakin tinggi, peradangannya semakin tinggi. Di saat seperti itu, jujur, saya ngerti posisi ini. Saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Seringkali, tapi gini, ini yang saya pelajari. Saya tidak tinggalkan ibadah saya setiap hari kepada Tuhan. Ibadah itu bukan bicara cuman kayak begini. Ibadah itu bicara mengenai cari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Dengan waktu-waktu yang khusus, saya tidak tinggalkan. Sekalipun saya cuma datang, duduk, diam, di ruang doa saya, di lantai 3, di rumah, di atap, di saudara ya. Bukan di atap terbuka, saudara, memang ada atap gitu ya. Itu dulu kamar saya di situ. Nah, saya di situ, saudara, saya cuma diem, kadang saya cuma menangis. Tapi ya saya diem di situ, saya tidak meninggalkan ibadah saya. Saya tidak meninggalkan waktu dengan Tuhan itu. Jadi kalau ditanya, kalau sampai Tuhan rasanya nggak jawab, gimana? Tetap balik lagi sama Tuhan, karena suatu kali Tuhan pasti jawab. Karena kita Mazmur bilang gini, Tuhan seperti terhalang oleh awan gelap, tapi sebetulnya Tuhan ada di sana. Jadi seringkali mata kita terhalang, ya, mata kita yang terhalang melihat Tuhan nggak pernah terhalang melihat kita. Kita yang terhalang oleh apa? Oleh masalah, ya, oleh proses. Itu yang membuat kita terhalang mata kita. Tapi percayalah, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Nah, kata firman Tuhan, salah satu sifat Allah adalah, salah satu penyebutan Allah adalah, dia adalah Allah yang eksis. The existing one. Jehovah itu adalah the existing one, Allah yang eksis. Nah, kata Allah yang eksis, saudara, itu artinya gini. Tuhan, saudara tahu kata eksis ya? Eksis itu gini. Di Instagram dia selalu paling eksis gitu ya. Di manapun selalu paling eksis. Artinya apa? Dimanapun kita posting sesuatu, dia orang pertama yang komen. Dimana kita, pokoknya dia yang paling tahu semua lah tentang kita. Paling pertama komen, paling pertama nge-like, itu eksis. Nah, Tuhan tuh Allah yang eksis. The existing one, Jehovah. Artinya apa? Dalam setiap keadaan, terpuruk sekalipun kita, di lembah bayang-bayang maut sekalipun, dia adalah Allah yang eksis. Yang selalu ingin jadi pertama untuk menyelamatkan, menolong, mengangkat kita dari jurang yang dalam. Cuman kita harus punya kesabaran. Sabar, tekun. Gitu, saudara ya. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan. Terima kasih, Mas Rifan. Menjawab sekali harusnya Ibu Tia ya, untuk yang barusan ditanyakan. Oke, Mas Rifan, ada satu ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, kita bacakan. Cukup banyak ternyata yang nanya. Mungkin kalau kita lanjutkan, bisa berjam-jam ini diskusi. Waduh, berlebihan juga gue. Oke, pertanyaannya dari Ko Irwan. Kembali tentang bicara melepaskan nih, tadi yang pertama kali nih, melepaskan ya, Pastor Irfan ya. Apakah waktu, tenaga, dan pikiran yang kita lepaskan untuk pekerjaan Tuhan? Jadi waktu, tenaga, dan pikiran yang kita lepaskan untuk pekerjaan Tuhan, itu termasuk yang Pastor Ivan bilang. Dan apakah ini yang termasuk Tuhan inginkan dalam hidup kita, khususnya dalam starting point ini, saat ini, gitu. Oke. Saya nggak tahu apakah saudara sudah berbisnis lama, berwirausaha lama, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu begini, secara firman Tuhan, kalau bicara soal starting point-nya Musa itu harus menanggalkan kemesirannya.
supaya Tuhan bisa pakai. Nah, untuk menanggalkan kemesiran, dia harus memilih sesuatu yang baru. Kan pilihannya hidup untuk Tuhan atau hidup untuk dunia. Nah, kalau kita berani meninggalkan dunia, berarti kita harus berani pilih hidup untuk Tuhan. Nah, kalau ternyata saya makanya tanya lagi juga, Pak Irwan Nathanael ini, apakah selama ini sudah berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, waktu misalkan mau bisnis tanya Tuhan, mau do something kerja apa tanya Tuhan. Nah, kalau udah lakukan itu, maka sekarang tinggal dijalani. Nah, waktu menjalani masa-masa sukar terjadi, lepaskan. Dalam arti gini, lepasan itu bicara juga nabur, saudara ya. Lepaskan untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita sudah tahu ini pekerjaan Tuhan. Jadi, saudara jangan terpaku bahwa pekerjaan Tuhan itu harus di gereja. Oh, bukan. Saudara punya panggilan masing-masing. Saya punya panggilan sebagai hamba Tuhan, saudara punya panggilan. Nah, panggilan saudara, waktu saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, dan memang itu panggilan dari Tuhan, dan dikerjakan, nah, saya yakin dan percaya itulah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai dengan apa yang ada itu, pekerjaan kita, ibu rumah tangga kah kita, bisnismen kah kita, apapun yang Tuhan taruh, memang itu adalah bagian kita, panggilan kita kerjakan sungguh-sungguh, lah kita akan kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi itu korelasinya dulu gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai anggaplah sekarang kayak mulai lagi dari nol, starting point, nah, berani nggak punya hati dulu pertama, Tuhan, saya mau ikut rencana Tuhan. Berarti yang sekarang ini punya rencana saya nih, udah di setting selama 2020 dari bulan Januari, saya harus berani tanggalkan. Saya harus berani lepaskan. Artinya lepaskan gini, kalau ternyata kata Tuhan itu bukan dari Tuhan, berani nggak kita tinggalin? Nah, ini melepaskan pikiran, ya, tenaga, pekerjaan. Mungkin ini pekerjaan yang sangat baik nih, yang kita lagi pegang. Tapi kata Tuhan, itu bukan loh. Aku nggak mau pakai kamu di situ loh. Ini cuma batu loncatan loh. Sekarang sudah selesai waktu loh. Lepaskan. Nah, berani nggak lepaskan? Itu starting point pasti harus dari situ. Jadi, maksud saya adalah, kalau misalkan kita udah tahu ini yang Tuhan mau, dan kita berani sungguh-sungguh fokus di situ, ya itu udah bagian dari melepaskan. Melepaskan apa yang lain kan, untuk itu. Gitu, saudara. Jadi ada beberapa kemungkinan. Saya nggak tahu keadaannya seperti apa hari-hari ini dari Pak Irwan. Tapi kalau dari pandangan saya, ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Mas Rifan. Jawaban terakhir yang saya paling ingat barusan, mungkin Pak Irwan ini sudah merencanakan untuk 2020 atau melakukan apa, yang pasti saya tahu buyar semuanya gara-gara COVID, Pak. Buyar semua. Seperti ya kita nggak menyangka ya, cuman saya sangat bahagia sih malam ini melihat Pastor Ivan juga sehat, Ibu Lelen juga sehat, semuanya rekan-rekan, teman-teman yang mungkin kita sudah lama tidak bertegur sapa dalam live, kita nggak bisa ketemu, cuman saya bisa melihat dari kamera, dari tadi saya sort satu-satu, semuanya tampak sehat, puji Tuhan semuanya. Terima kasih banyak untuk Pastor Ivan, untuk firman Tuhan hari ini. Kami semua sangat diberkati. Mungkin karena sudah waktunya juga, kita sudah harus akhiri. Saya undang untuk Ko Apau ya, Pastor Apau, untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silahkan Ko Apau. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Kami percaya biar setiap kami memulai kembali starting point ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus menuntun setiap kami. Mungkin kami nggak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami percaya saat Kau tuntun kami, di hadapan kami ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Ivan, Kau yang berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, 3 orang anaknya berkati dengan luar biasa Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Lelen, Kau berkati, berikan terus kekuatan dan kesehatan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya ini waktunya untuk lawatan Tuhan boleh terjadi buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kau juga memberkati Presiden, seluruh menteri yang ada, Tuhan, pemerintahan bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, biar roh hikmat itu turun atas pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar juga kami akan berpisah, kami percaya Tuhan sediakan berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Yuk, mari
kita semua, angkat kedua tangan kita, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin manis, semakin intim dengan Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini, sampai dia datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Ya, selamat malam.